Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak Budi Manfaat MSI selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian dan teman-teman. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Salsabila dengan NIM 23810500083. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Distribusi Probabilitas Interaksi Pengguna Konten Edukasi Matematika Akun TikTok Jerome Pauline berdasarkan kelompok usia pengguna. Di sini bab 1 terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada pernyataan masalah, dan yang ketiga ada pertanyaan penelitian. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang. Pada latar belakang terdapat gambar yang mendeskripsikan latar belakang pada penelitian ini. Di sini, perkembangan teknologi dan media sosial telah mengubah pembelajaran matematika. TikTok tidak hanya menjadi media hiburan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran dengan konten edukatif yang singkat, visual, dan mudah diakses. Keefektifan konten edukasi di TikTok dapat dilihat dari interaksi pengguna seperti likes, komentar, dan share. Namun, tingkat interaksi pada konten edukasi matematika menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Perbedaan interaksi ini diduga dipengaruhi oleh kelompok usia pengguna yang memiliki karakter dan preferensi digital yang berbeda. Oleh karena itu, interaksi pengguna dapat dipandang sebagai fenomena stokastik yang dapat dianalisis menggunakan distribusi probabilitas untuk memahami peluang interaksi berdasarkan kelompok usia. Selanjutnya di sini ada pernyataan masalah. Interaksi pengguna terhadap konten edukasi matematika di akun TikTok Jerome Pauline yang tercermin melalui likes, komentar, dan share menunjukkan variasi yang signifikan antara kelompok usia pengguna. Namun, variasi interaksi tersebut hingga kini masih sering dipandang sebagai fenomena acak dan belum dianalisis secara statistik menggunakan pendekatan distribusi probabilitas. Selain itu, penelitian yang memodelkan interaksi pengguna sebagai fenomena stokastik serta membandingkan pola interaksi berdasarkan kelompok usia pengguna masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kajian kuantitatif untuk menganalisis pola distribusi probabilitas interaksi pengguna dan menguji perbedaan interaksi antara kelompok usia pada konten edukasi matematika di TikTok. Selanjutnya terdapat pertanyaan penelitian. Di sini ada 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana pola distribusi probabilitas interaksi pengguna yang meliputi jumlah likes, komentar, dan share pada konten edukasi matematika yang diunggah oleh akun TikTok Jerome Pauline berdasarkan kelompok usia pengguna? Lalu yang kedua, distribusi statistik apa yang paling sesuai dalam memodelkan interaksi pengguna pada setiap kelompok usia pengguna akun TikTok Jerome Pauline? Apakah mengikuti distribusi normal, Gaussian, atau distribusi probabilitas lainnya? Lalu yang ketiga, apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dalam jumlah interaksi pengguna antar kelompok usia pengguna pada konten edukasi matematika akun TikTok Jerome Pauline? Lalu yang keempat, faktor interaksi apa yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap peluang terjadinya interaksi pengguna pada konten edukasi matematika akun TikTok Jerome Pauline jika ditinjau berdasarkan karakteristik usia pengguna? Dapat gambar yang mendeskripsikan tinjauan konseptual pada penelitian ini. Gambar tinjauan konseptual menunjukkan alur penelitian yang dimulai dari pemanfaatan TikTok sebagai media penyampaian konten edukasi matematika.
TikTok dipilih karena berbasis video pendek, visual, dan digunakan oleh berbagai kelompok usia. Konten edukasi matematika di TikTok menimbulkan interaksi pengguna berupa likes, komentar, dan share sebagai bentuk keterlibatan pengguna. Interaksi tersebut kemudian dianalisis berdasarkan kelompok usia, karena setiap kelompok memiliki karakteristik dan kebiasaan digital yang berbeda. Selanjutnya, interaksi pengguna dipandang sebagai fenomena stokastik yang bersifat tidak pasti, sehingga dimodelkan menggunakan distribusi probabilitas untuk melihat peluang interaksi pada setiap kelompok usia secara keseluruhan. Gambar tersebut menunjukkan bahwa interaksi pengguna terhadap konten edukasi matematika di TikTok bervariasi menurut usia dan dapat dianalisis secara kuantitatif. Selanjutnya, pada bab 2 ini, saya akan membahas tinjauan teori. Teori yang saya pakai dalam penelitian ini adalah teori interaksi digital sebagai fenomena stokastik dalam pembelajaran berbasis media sosial. Nah, penelitian ini menggunakan teori interaksi digital sebagai fenomena stokastik yang memandang interaksi pengguna pada konten edukasi matematika di TikTok sebagai variabel acak yang dipengaruhi oleh kelompok usia dan dapat dimodelkan melalui distribusi probabilitas. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu. Di sini pada penelitian ini terdapat 4 penelitian terdahulu. Yang pertama, TikTok in Higher Education, a systematic review of disciplinary application, learning outcomes, and implementation factors yang ditulis oleh Yang, Zhang, dan teman-teman. Lalu selanjutnya ada understanding the impact of TikTok recommendation. Lalu ada TikTok as a learning tool in higher education, validation of a skill. Lalu ada analyzing user engagement with TikTok's short format video recommendation using data donation. Pada penelitian ini terdapat 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama, distribusi jumlah interaksi pengguna yang meliputi likes, komentar, dan share pada konten edukasi matematika akun TikTok Jerome Pauline pada setiap kelompok usia pengguna mengikuti pola distribusi probabilitas tertentu, khususnya distribusi Gaussian atau distribusi log normal. Lalu hipotesis yang kedua, terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dalam jumlah interaksi pengguna, likes, komentar, dan share antar kelompok usia pengguna pada konten edukasi matematika akun TikTok Jerome Pauline. Lalu hipotesis yang ketiga, jenis interaksi pengguna, likes, komentar, and share menunjukkan pola distribusi probabilitas yang berbeda pada setiap kelompok usia pengguna akun TikTok Jerome Pauline. Di sini saya akan membahas bab 3, yaitu desain dan metode penelitian. Oke, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif analitik untuk menggambarkan dan menganalisis pola interaksi pengguna pada konten edukasi matematika di TikTok. Data interaksi berupa likes, komentar, dan share diperlakukan sebagai variabel acak yang bersifat stokastik. Kemudian dianalisis menggunakan distribusi probabilitas untuk melihat kecenderungan dan perbedaan pola interaksi berdasarkan kelompok usia pengguna. Di sini terdapat referensi-referensi yang menunjang penelitian ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.